Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat, salam sukses, salam bahagia untuk seluruh Sobat SR dan para pemirsa setia channel Sultan Rahmat, Detektif Misteri Gaib dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan kami di channel ini dan kami akan kembali berbagi pengetahuan tentang dunia metafisika. Yang kami cari adalah kebenaran, bukan pembenaran. Yang kami cari adalah dalil, bukan berdalih. Baik para Sobat SR dan para pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini kami ingin melanjutkan pembahasan tentang dukun, dimana pada video kemarin kami sudah menguploadnya dan sudah kami bahas tentang apa itu dukun dan jenis-jenis dukunnya, dan merupakan hari ini adalah jawaban dari beberapa orang yang menanyakan kepada kami tentang bolehkah bahwa seseorang itu berteman dengan bangsa jin? Karena ada yang menyangkal Nabi Sulaiman pun seorang manusia, tapi dia juga memiliki pasukan dari bangsa jin. Apa bedanya Nabi Sulaiman dengan dukun-dukun yang mereka juga punya pasukan dari bangsa jin? Baik para Sobat SR dan para pemirsa dan seluruh para pecinta channel Sultan Rahmat Detektif Misteri Gaib, di hadapan kita semua ada dua buah buku untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, untuk memberikan satu dalil, satu bukti agar kita paham dengan keberadaan manusia dengan bangsa jin. Yang pertama mungkin Anda bisa lihat, ini adalah buku karangan dari ulama besar, ya, dari ulama besar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, beliau adalah seorang ulama yang ahli tafsir, ahli fikih, ahli hadis, dan beliau sangat luas wawasannya tentang keilmuan, tentang keislamannya. Buku ini berjudul Majmu'atul Fatawa li Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini yang kami punya ada sekitar 23 jilid, tergantung cetakannya. Kemudian yang kedua, Anda nanti bisa mungkin membeli sebuah buku karangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kembali. Jadi beliau mengarang sebuah buku judulnya Al-Furqan Baina Auliyaillah wa Auliyai Syaiton. Jadi perbedaan antara wali Allah dengan wali syaitan. Wali syaitan ini maksudnya dukun, ya. Nah, kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi wali Allah ataukah wali syaitan. Ciri, syarat, dan tanda-tanda yang membedakan antara wali Allah dengan wali syaitan. Nah, dalam buku ini dibahas tuntas hubungan antara manusia dengan bangsa jin itu menjadi 3 bagian. Kita akan ketahui dan kita akan bahas setelah berikut ini. Sobat SR dan seluruh para pemirsa setia channel Sultan Rahmat Detektif Misteri Gaib, berjumpa kembali dengan kami dan kami akan lanjutkan pembahasan materi tentang dukun. Dan ini merupakan satu jawaban terhadap orang-orang, terhadap para Sobat SR yang bertanya kepada kami tentang Nabi Sulaiman, yang mereka juga sama dari bangsa manusia yang mempunyai pasukan dari bangsa jin. Apa bedanya dengan dukun? Yang dukun juga mempunyai anak buah, mempunyai pasukan dari bangsa jin. Nah, kemudian muncul satu pertanyaan besar, bagaimana jika manusia berinteraksi dengan bangsa jin? Para Sobat SR dan para pemirsa, sebagaimana tadi kami jelaskan, 2 buku referensi yang
menjadi jawaban bagi para sobat SR untuk dapat mengetahui bagaimana hubungan manusia dengan bangsa jin jika ditinjau dalam sudut pandang agama Islam. Dalam buku yang pertama, yaitu karangan ulama besar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Majmu'atul Fatawa, dan buku yang kedua karya beliau juga yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul Wali Allah atau Wali Syaitan. Yang dimaksudkan dengan wali syaitan ini ya adalah dukun. Jadi dalam buku tersebut ada 3 kondisi manusia berinteraksi dengan bangsa jin. Yang pertama adalah manusia berinteraksi dengan bangsa jin. Jadi manusia yang seperti ini dia mampu memberikan dan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi ada seseorang yang dia mempunyai kemampuan untuk menyuruh bangsa jin untuk beribadah kepada Allah, meningkatkan kualitas imannya, meningkatkan kualitas ketakwaannya kepada Allah, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi bangsa jin diberikan perintah oleh orang ini untuk dia melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, orang-orang inilah yang kemudian menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah para wali-wali Allah. Mereka yang memang posisinya di mata Allah ini luar biasa kedudukannya, makomnya. Kemudian yang kedua, ada manusia yang berinteraksi dengan bangsa jin. Kemudian manusia dengan bangsa jin ini memerintahkan untuk bangsa jin dengan hal-hal yang bersifat mubah. Bersifat mubah ini jika dilakukan boleh, jika ditinggalkan juga boleh. Jadi tidak ada unsur pahala, tidak ada unsur dosa di dalamnya. Nah, kemudian yang ketiga, menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah manusia yang berinteraksi dengan bangsa jin dalam kondisi bahwa bangsa jin ini disuruh untuk melakukan perkara-perkara yang batil. Bangsa jin disuruh untuk menzolimi manusia, bangsa jin disuruh untuk menyakiti manusia, untuk menutup usaha dagangan seseorang sehingga menjadi bangkrut. Disuruh bangsa jin ini untuk melakukan perbuatan sihir, bahkan sampai sakit, bahkan sampai meninggal dunia. Bangsa jin disuruh untuk menutupi jodohnya seseorang dan lain sebagainya. Jadi jelas bahwa dalam konteks interaksi manusia dengan bangsa jin, dalam kondisi yang pertama, dalam kondisi yang kedua, ini masih perkara-perkara yang diperbolehkan. Tetapi dalam kondisi yang ketiga, ketika manusia melakukan perintah kepada bangsa jin untuk melakukan kemungkaran, untuk berbuat menyakiti dan menzolimi manusia, ini adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Dan dalam konteks seperti ini tidak mungkin yang namanya dukun, paranormal, orang pintar, atau sebutan-sebutan yang lainnya ini berinteraksi dengan bangsa jin, menyuruh mereka untuk melakukan perbuatan taat kepada Allah. Biasanya tadi seperti yang kami jelaskan pada video-video terdahulu, mereka bersekutu untuk melakukan sebuah kejahatan, menzolimi kehidupan manusia. Selamat sore, salam sehat, salam sukses, salam bahagia, salam Sobat SR dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.